Korban ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara rata-rata alami luka bakar dan terganggu pendengarannya. Kondisi para korban tersebut diungkap oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto setelah melihat beberapa korban ledakan di RS Yarsi dan RS Islam Jakarta, Jumat, 7 November 2025, sore. Ada luka bakar, luka goresan, termasuk banyak dari siswa ini yang sedikit banyak terganggu pendengarannya, karena dentuman ledakan itu sangat dekat dalam suatu ruangan, katanya, Sabtu, 8 November 2025, dilansir dari Warta Kota. Menurut Budi, 21 siswa yang sempat menjalani perawatan medis di rumah sakit sudah diperbolehkan kembali atau pulang ke rumahnya. Ia mengaku, pihaknya sudah memasang garis polisi agar tidak ada orang yang sembarangan masuk karena bisa merusak tempat kejadian perkara, TKP. Kita tahu, kita pahami, apabila suatu TKP ledakan, ini tidak bisa serta-merta seseorang masuk. Itu harus ada sterilisasi, dikhawatirkan ada benda ataupun barang yang bisa memicu ataupun menjadi suatu ledakan kemudian, tegasnya. Sejumlah siswa yang berada di lokasi menggambarkan suasana panik yang terjadi seketika. Lagi mau komat, tiba-tiba ada ledakan dari tengah masjid, ujar salah satu siswa yang menjadi saksi mata, Jumat siang. Ledakan itu, katanya, membuat para jemaah yang merupakan siswa dan guru berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Sebagian lain berusaha menolong korban yang tergeletak di lokasi. Setelah itu ada ledakan lagi, tambahnya. Bunyinya sangat memekakan telinga, bahkan sempat kelihatan percikan api. Beberapa siswa menyebut ledakan berasal dari benda yang diduga bom rakitan. Isu yang beredar di lokasi sempat mengaitkan peristiwa itu dengan dugaan pelaku yang merupakan siswa korban perundungan, bullying, meski kabar tersebut belum terkonfirmasi aparat. Saya lihat teman-teman banyak yang luka, ada yang kena di kepala, di tangan, juga di kaki. Kenapaku? Kata siswa lain yang juga berada di masjid saat kejadian. Ia memastikan suara ledakan bukan berasal dari sound system atau tabung gas. Awalnya dikira sound system atau gas LPG meledak, tapi ternyata dari informasi Kemen Center Damkar, itu bom rakitan, ujarnya. Sejumlah korban segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat, termasuk ke RS Islam Cempaka Putih. Polisi bersama tim penjinak bahan peledak, Jihandak, langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wamenko Polhukam, Lodewijk Paulus mengatakan pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses pendalaman kepada aparat kepolisian. Belum, nanti dari pihak kepolisian masih pendalaman. Belum bisa kita mengeluarkan pernyataan mengapa begitu, mengapa begini, karena sedang pendalaman. Kita tunggu saja, ujar Lodewijk saat ditemui di RS Islam Cempaka Putih. Pihak kepolisian masih mengamankan area sekolah dan mengumpulkan barang bukti di sekitar masjid tempat ledakan terjadi.